Baik, kita lanjutkan materi yang kedua. Kita hari ini akan membahas tentang pajak bumi dan bangunan atau PBB. Nah, untuk menghitung pajak bumi dan bangunan, pertama kali kita harus menghitung biaya perolehan hak tanah dan bangunan. Apakah itu? Nah, kalau kita sedang membeli atau menjual tanah dan bangunannya, pasti kita akan ditanyakan berapakah harga tanah dan berapakah harga bangunannya, gitu ya. Nah, di sini harga tanah itu nanti akan dikalikan dengan luas tanahnya. Oke. Ini menghitung BPHTB-nya. Oke, kemudian yang kedua, harga bangunan dikalikan dengan luas bangunannya. Nah, ketika kita menemukan soal, di situ diketahui ada sepetak rumah yang berdiri di atas luas tanah seluas misalkan 100 meter. Nah, maka luas tanahnya itu tidak 100 meter, tetapi 100 meter dikurangi dengan luas bangunannya, gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian gimana Mas kalau rumahnya bersusun atau rumahnya tingkat? Nah, nanti untuk penghitungan biar BPHTB untuk bangunannya akan kita hitung 2 kali atau double. Di lantai 1 kita hitung sebagai bangunan pertama, kemudian lantai kedua dihitung sebagai bangunan yang kedua, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian setelah dihitung PBB-nya atau PBHTB-nya, kita menghitung namanya NJOP, nilai jual objek pajak. Nah, di situ dihitung dari mana? Harga tanah dikalikan luas tanah ditambahkan dengan harga bangunan dikalikan luas bangunannya. Berarti NJOP adalah harga perolehannya. Ya. Jadi kalau nanti Anda menghitung luas tanah, kemudian luas bangunan, setelah dihitung dijumlahkan, hasilnya namanya NJOP. Oke, kemudian kita hitung namanya NJKP. Atau sebelumnya ke NJKP, NJOPTKP. Ya. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Nah, di sini ada beberapa macam literatur yang menyebutkan bahwa NJOPTKP itu nilainya adalah 12 juta rupiah. Ya, ini peraturan agraria secara umum. Tetapi ada juga beberapa daerah yang menerapkan NJOPTKP yang dengan nominal tertentu, tidak harus 12 juta. Nah, ini memang kebijakan penetapan NJOPTKP memang tergantung dari daerahnya masing-masing. Pertimbangannya apa? Salah satunya adalah penghasilan dari warga masyarakat tersebut. Kalau misalkan penghasilannya besar, maka otomatis NJOPTKP-nya akan semakin kecil. Ya. Kemudian kemanfaatan dari tanah yang ada di sana, misalkan tanah itu tanah subur, maka NJOPTKP-nya juga akan berpengaruh. Oke, kemudian kita menghitung NJKP, nilai jual kena pajak. Ya, NJKP ini di Indonesia diberlakukan 2 aturan. Yang pertama, menerapkan tarif sebesar 20%, itu ya, dari selisih antara NJOP dikurangi NJOPTKP-nya. Ini kalau nilai asetnya kurang dari 1 miliar. Ya, kalau seseorang memiliki rumah dan bangunan nilai nominalnya kurang dari 1 miliar, maka dia dikenakan NJKP sebesar 20%. Kemudian NJKP yang selanjutnya adalah 40% dikalikan NJOP dikurangi NJOPTKP. Ini berlaku dengan nilai aset yang lebih dari 1 miliar atau
dan atau juga ini lahan perkebunan, perhutanan, kemudian perikanan, dan lain-lain yang dinilai produktif oleh hunian misalkan kurang dari 1 miliar, tetapi dia sebagai lahan produktif yang setiap tahunnya memproduksi, maka dia dikenakan NJKP-nya sebesar 40%. Gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah menetapkan biaya PBB terutangnya. Oke. PBB terutang adalah tarif itu dikalikan NJKP. Gitu ya. Tarifnya berapa? Tarifnya sepakat 0,5% ya, dikalikan NJKP yang sudah dihitung yang di atas ini. Baik, kita simpulkan dari pembelajaran hari ini bahwa BPHTP untuk menghitung PBB ini harus diperoleh dari harga tanah dikalikan luas tanahnya, kemudian harga bangunan dikalikan luas bangunan. Kemudian keduanya ini dijumlahkan menghasilkan NJOP atau harga perolehan. Kemudian kita menentukan dulu NJOP TKP-nya yang harus dihitung berapa rupiah. Biasanya di soal diketahui, kalau tidak diketahui maka kita pakai 12 juta. Kemudian NJKP-nya kita hitung selisih antara NJOP dengan NJOP TKP dikalikan 20% jika nilai asetnya 1 miliar atau kurang. Kemudian 40% dikalikan selisihnya tadi kalau asetnya lebih dari 1 miliar atau kita menggunakan lahan-lahan produktif yang setiap tahun menghasilkan uang. Kemudian terakhir kita bisa menghitung PBB terutangnya dengan cara menghitung tarif dikalikan NJKP dengan disepakati 0,5% dikalikan NJKP-nya. Oke, demikian penjelasan dari Mas Wikan. Kalau ada kurangnya kami mohon maaf. Selamat